Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevi Agus Wedusi dengan NIM C1B020092. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen persediaan dengan dosen pengampu Dr. Haji Tuna Aurora Lubis SCMM. Yang pertama yaitu ada pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Sedangkan pengertian persediaan menurut Warren Reves yang diterjemahkan oleh Arya Farahmita, Amanugrahani, dan Taufik Hendrawan, yaitu manajemen persediaan digunakan untuk mengindikasikan barang dagang yang disimpan untuk kemudian dijual dalam operasi bisnis perusahaan, dan bahan yang digunakan dalam proses produksi atau yang disimpan untuk tujuan itu. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan fungsi dari manajemen persediaan. Berikut beberapa tujuan dari manajemen persediaan. Yang pertama yaitu memastikan adanya suatu persediaan melalui safety stock. Yang kedua, memberikan waktu luang untuk sebuah pengelolaan produksi dan pembelian. Yang ketiga, ada mengatasi suatu perubahan permintaan dan penawaran. Yang keempat, menghilangkan atau mengurangi suatu resiko keterlambatan pengiriman bahan. Yang kelima, menyesuaikan dengan jadwal suatu produk. Yang keenam, menghilangkan atau mengurangi suatu resiko kenaikan harga. Dan yang terakhir ada menjaga persediaan bahan yang dapat dihasilkan secara musiman. Adapun fungsi dari manajemen persediaan, yang pertama yaitu mengantisipasi kekurangan persediaan. Hal ini harus diperhatikan terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang. Meskipun pada umumnya suplai bahan memang sudah pasti datang sesuai jadwal, langkah antisipasi tetap penting untuk dilakukan. Yang kedua yaitu ada fungsi mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Kondisi seperti pesanan yang tidak sesuai dengan mungkin jarang terjadi. Namun bukan tidak mungkin bisa terjadi. Perusahaan selalu harus memastikan pesanan persediaan yang diterima apakah sudah sesuai yang dibutuhkan atau untuk proses produksi. Yang ketiga, ada fungsi berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Fungsi utama yang dilakukan manajemen persediaan adalah untuk memastikan persediaan bahan selalu tersedia. Langkah ini untuk mengantisipasi jikalau bahan biasa digunakan tidak ditemukan di pasaran, bisa karena stok habis atau hal lain. Fungsi yang terakhir yaitu menjamin lancarnya proses produksi. Maksudnya, terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang, proses produksi harus dipastikan tetap berjalan. Hal ini dilakukan supaya tetap bisa meraih keuntungan dan menyediakan kebutuhan bagi konsumen. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis manajemen persediaan. Yang pertama ada batch stock atau lot size inventory. Yang kedua ada fluctuation stock, dan yang ketiga ada anticipation stock. Lot size inventory yaitu suatu persediaan yang diadakan karena ketika membeli atau membuat bahan atau barang dalam jumlah yang lebih besar yang dibutuhkan pada saat itu. Fluctuation stock yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang dapat diramalkan. Dalam hal ini, perusahaan mengadakan persediaan untuk dapat memenuhi permintaan konsumen. Yang terakhir yaitu ada anticipation stock, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam satu tahun dan untuk menghadapi penggunaan atau penjualan atau permintaan yang meningkat. Selanjutnya, jenis persediaan menurut cara pengolahannya dan posisi barang. Yang pertama ada persediaan bahan baku, yaitu persediaan dari barang-barang berwujud yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua ada persediaan bahan produksi, yaitu persediaan dari barang-barang berwujud yang digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga ada persediaan bahan pembantuan atau bahan pelengkap, yaitu persediaan barang atau bahan yang diperlukan dalam proses produksi untuk membantu berhasilnya produksi tetapi tidak merupakan bagian atau komponen dari barang jadi. Yang terakhir yaitu ada persediaan barang setengah jadi atau barang dalam proses, yaitu barang-barang yang dikeluarkan dari tiap-tiap bagian dalam suatu pabrik atau bahan-bahan yang diolah menjadi satu bentuk tapi masih perlu diproses kembali untuk kemudian menjadi barang jadi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang berpengaruh dalam penerapan manajemen persediaan. Yang pertama itu ada perkiraan pemakaian bahan baku, yang kedua harga bahan baku,
Kemudian yang ketiga ada biaya-biaya persediaan, yang keempat kebijaksanaan pembelanjaan, yang kelima pemakaian bahan baku, yang keenam waktu tunggu, yang ketujuh model pembelian bahan baku, dan yang terakhir ada persediaan pengaman. Selanjutnya itu ada metode manajemen persediaan. Metode yang pertama yaitu metode economic order quantity, yaitu salah satu metode pengelolaan persediaan dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Yang kedua ada metode material requirement planning, yaitu metode pengendalian serta perencanaan persediaan untuk menjamin bahan baku selalu tersedia. Yang ketiga ada metode just in time, yaitu memungkinkan perusahaan sebisa mungkin dibuat tidak menyetok atau memiliki persediaan, sehingga perusahaan diusahakan memiliki persediaan nol atau mendekati nol. Yang keempat ada metode analisa ABC. Dalam metode ini dilakukan penggolongan persediaan, di mana dalam penggolongan tersebut adalah nilai setara persediaan. Yang terakhir yaitu ada metode periodic review. Dalam metode ini memungkinkan dilakukan pemesanan persediaan bahan dalam jarak waktu yang sama. Jadwal pesan barang sudah terjadwal secara rutin, jadi manajer keuangan dapat memperkirakan berapa pengeluaran untuk pembelian bahan baku tersebut. Terima kasih, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.